wajah mereka bertiga. Selesai upacara pemakaman, Vitali ini benar-benar masih berduka dan terpukul. Menurut kesaksian dia, Vitali nggak bisa lagi nih pergi ke lantai 2 dan ke lantai 3 rumahnya karena di sana terdapat kamar yang biasanya digunakan oleh istri dan anak-anaknya untuk bermain. Vitali pun memutuskan untuk tidur di sofa yang ada di ruang tamu. Hampir di setiap tengah malam, Vitali ini sering kebangun karena mimpi buruk dan juga perasaan yang penuh dengan kesedihan. Dia pun tengah malam sering mengunjungi kuburan anak dan istrinya. Di sana dia bakalan bengong melihat batu nisan menggambarkan anak dan istrinya. Sering banget dia memandang gambar dari anak perempuannya dan berpesan, "Jangan khawatir malaikatku, Papa ada di sini." Selama berbulan-bulan kemudian, Vitali ini terus berduka. Hal ini menyebabkan wajahnya terlihat menjadi lebih tua dan rambut di kepalanya itu berubah menjadi putih. Dikala Vitali sudah bisa nih ke lantai 2 dan 3 rumahnya, dia sempat mengubah satu kamar di rumahnya menjadi tempat dia mengenang anak dan istrinya. Vitali meletakkan 3 kasur yang biasa mereka gunakan. Lalu di atas kasur dia letakkan foto, barang-barang dan memorabilia untuk mengenang anak dan istrinya. Bisa dibilang ya secara singkat, Vitali ini benar-benar berduka banget, benar-benar sakit hati banget, benar-benar depresi banget ketika dia kehilangan keluarganya. Meanwhile, sementara itu, investigasi mengenai kecelakaan pesawat itu juga sedang berlangsung. Hasil penyelidikan Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Jerman adalah tidak ditemukan kejanggalan dari pilot ataupun juga kru pesawat. Dilaporkan pada hari kedua pesawat ini bertabrakan, seluruh pilot dan pesawat dalam kondisi yang sangat sehat dan prima. Cuaca pada hari itu juga relatif bagus, tidak ada hujan ataupun salju dan visibilitas terbilang jernih. Dari kondisi pesawat juga dikabarkan dalam kondisi yang baik dan layak terbang. Dikarenakan tidak ditemukannya error dalam pesawat, pilot dan juga kru, sekarang investigasi beralih ke navigasi. Sebelum gue lanjutnya, sedikit info, dalam dunia penerbangan ada yang namanya Air Traffic Control. Air Traffic Control atau ATC ini tugasnya adalah mengatur jalur penerbangan pesawat supaya pesawat satu dengan pesawat lainnya itu tidak saling bertabrakan, bisa landing dengan lancar dan seluruh komunikasi dengan pihak pesawat bandara semuanya itu diatur oleh Air Traffic Control. ATC ini bisa dibilang kayak lampu merah dan juga pak ogahnya dalam dunia penerbangan. Nah, pada saat itu yang mengatur lalu lintas penerbangan atau navigasi di langit Swiss, negara tempat terjadinya kecelakaan tabrakan pesawat ini adalah perusahaan swasta yang bernama Skyguide. Nah, pada tahap awal investigasi, Skyguide langsung mengklaim duluan bahwa mereka tuh nggak salah dan menolak untuk meminta maaf ke keluarga korban kecelakaan pesawat dengan alasan apapun. Skyguide bilang kalau kecelakaan ini terjadi atas dasar kelalaian pilot dalam menavigasi pesawat sehingga terjadilah tabrakan di antara dua pesawat. Pada tahap ini ya semua pihak itu kayak pada lempar-lemparan tanggung jawab. Dari pihak maskapai, navigasi dan juga kru pesawat itu kayak berkabung dan menyesalkan kecelakaan ini bisa terjadi. Tapi gak ada yang ngaku kalau ada yang salah nih. Walaupun begitu, publik terutama Vitali yang pantengin berita ini dari awal sampai sekarang itu merasa curiga. Kayaknya ini ada yang sesuatu nih, ada sesuatu yang disembunyikan nih oleh Skyguide. Lalu persis 1 tahun kemudian diadakan tuh prosesi hari peringatan atas terjadinya tabrakan 2 pesawat, yaitu pesawat Basrikan yang ditumpangi oleh keluarganya Vitali dan juga pesawat kargo DHL. Pada saat prosesi hari peringatan, CEO dari Skyguide yang bernama Alan Rosser sempat diteriakin oleh Vitali yang juga hadir ke acara ini. Vitali yang udah kelihatan jauh lebih tua dari usianya dan jenggotnya itu beruban, ini langsung memegang pundaknya Alan Rosser dan memperlihatkan foto-foto anak dan istrinya Vitali yang terbujur kaku di dalam peti mati. Konfrontasi ini menarik perhatian media. Nah, supaya tidak menimbulkan keonaran yang berlebih ya, Alan mengundang Vitali untuk hadir ke kantor Skyguide agar bisa berdialog, ngobrol baik-baik. Singkat cerita, Vitali ketemuan tuh dengan Alan yang didampingi oleh petinggi-petinggi dari Skyguide. Pada saat dialog ini ya, Vitali bertanya, siapa di antara kalian yang bertugas untuk mengatur navigasi di malam kecelakaan pesawat terjadi? Alan menjawab bahwa orang tersebut itu tidak hadir dalam sesi dialog ini. Ya udah, Vitali nanya lagi, siapa nama orang yang bertugas pada malam kecelakaan pesawat terjadi? Alan tidak bisa menjawab pertanyaan itu, atau lebih tepatnya si Alan ini kayak nggak mau memberi nama dari orang yang bertugas pada malam itu. Dialog pun menjadi tegang dan pada akhirnya Alan memutuskan untuk menghentikan sesi dialog secara sepihak. Alan lalu mengutus pengacaranya untuk menawarkan Vitali ini dana yang kalau dirupiahkan kurang lebih sebanyak 2 miliar rupiah sebagai kompensasi atas kematian anak dan istrinya Vitali. Vitali di sini merasa murka banget, berasa dihina. Dia itu cuma pengen tahu siapa petugas ATC pada malam itu dan pengen Skyguide minta maaf kepada dia dan juga keluarga korban pesawat
kecelakaan. Tapi yang dia dapat malah arogansi dari pihak